Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam Smart Home. Nah, setelah mengetahui apa itu Smart Home, basicnya, konsepnya, kemudian orang bertanya-tanya, apakah ini merupakan sebuah industri yang menjanjikan? Apakah jika saya seorang pengusaha ada marketnya, jika saya ingin berpartisipasi melakukan bisnis di sini? Apakah saya sebagai peneliti di universitas ada gunanya jika kita meneliti terkait dengan smart home tersebut? Nah, dari sini mari kita lihat bersama bagaimana pandangan market, ya, bagaimana market melihat yang namanya smart home ini ke depan. Kita ambil dari data-data masa lalu yang sudah dikumpulkan. Yang pertama kita bisa lihat dari studi Smart Home Index tahun 2017 dari Merkstem and Company. Hasilnya sungguh menarik. Di situ dikatakan bahwa 80% responden sangat familiar dengan term smart home. Jadi responden di negara barat sana 80% sudah familiar dengan istilah smart home. 40% dari responden tidak memiliki smart device. Ini menarik ya. Mereka tidak memiliki smart device tapi paham akan terminologi smart home. Nah, ternyata barang yang paling banyak dibeli oleh rumah tangga adalah terkait dengan entertainment product. Jadi ya mungkin kita membayangkan ya mereka orang yang tinggal di rumah tuh seharian udah capek kerja, seharian udah capek sekolah, sampai rumah pengen bersantai, pengen mendapatkan hiburan. Dan 15% dari responden ternyata pengguna atau penggila smart home. Nah, ya artinya dia membeli banyak sekali alat-alat untuk mulai melengkapi rumahnya dengan yang canggih-canggih. Nah, rata-rata dari responden memiliki 4 smart product di dalam rumahnya. Ya, 4 smart product dalam rumahnya. Nah, sekarang mari kita lihat statistik berikutnya. Nah, ini adalah data yang diambil dari research-nya EY Real Estate dan Zentraler Immobilien ya di tahun 2017. Penjualan smart home devices. Nomor 1 yang paling besar kita lihat di sini adalah di Jerman dan di Inggris. Di Jerman itu dalam tahun 2017 sudah di-spend 1.800 juta euro. Bayangin 1.800 juta euro. Itu 1.800 juta euro berarti kurang lebih sudah 1.800 juta itu kan kalau kali 10.000 berapa? 1.800 juta, 1.800 miliar ya 18.000 miliar ditambah lagi 9 ya kurang lebih 27.000 miliar rupiah. Besar sekali. Disusul oleh Great Britain dengan 1.700 juta euro. Kemudian berikutnya adalah Prancis 780 juta euro, Belanda, Netherlands 428 juta euro, Italia 353 dan Polandia 51 juta euro. Jadi pasarnya super besar. Dan kalau kita lihat di Jerman misalnya, ini studi dari Deloitte, kita melihat bahwa perkembangannya sangat progresif. Dan kita lihat sudah menuju pada eksponensial kalau kita tarik. Ya, yang biru muda itu adalah konservatif pertumbuhannya dan yang biru kalau pertumbuhannya progresif. Terlepas dari konservatif atau progresif, Anda bisa lihat itu garisnya melengkung eksponensial. Jadi trennya luar biasa. Nah, bagaimana dengan orang yang menyetujui dan yang menolak? Yang menyetujui market potensial itu kurang lebih 76,16%. Yang menolak keberadaan smart home atau kecanggihan smart home itu adalah 23,84%. Ya biasalah mungkin mereka adalah orang-orang
yang hidup di zaman dahulu, mungkin generasi mature, generasi veteran, mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang baru dan mereka sudah nyaman dengan kondisi yang ada sekarang. Jadi market potensialnya itu lebih besar, jauh 3 kali lipat dari yang reject. Jadi ini sangat menjanjikan. Nah, kalau dilihat segmen marketnya, segmen market yang paling banyak menjanjikan adalah pertama adalah networking and control system. Jadi mereka yang menyediakan jasanya untuk memasang jaringan, untuk memasang sistem kontrol dalam rumah tersebut. Ya, masang-masang kabelnya, wirelessnya, agar di rumah itu ada jaringan yang saling bisa menghubungkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Yang kedua terkait dengan building security. Jadi bagaimana supaya rumah kita itu aman, pasang alarm, pasang sensor, itu market yang kedua. Market yang ketiga terkait dengan comfort and lighting. Bagaimana rumah kita itu menjadi tempat yang nyaman. Apanya yang diotomatisasikan? Apakah pencahayaan lampunya, gitu ya? Apakah AC-nya, ya? Atau apa yang ingin membuat lebih nyaman? Apakah supaya hordennya bisa buka tutup sendiri dan lain sebagainya. Segmen keempat adalah home entertainment yang berhubungan dengan alat-alat hiburan di rumah. Menghadirkan audio, video, musik, karaoke, dan lain sebagainya. Pasar yang kelima atau segmen kelima adalah energy management, yaitu manajemen penggunaan energi. Dan yang terakhir adalah smart household appliances-nya. Jadi jual mesin cuci yang ada wifi-nya. Kemudian kulkas yang ada screen-nya dihubungkan ke internet. Juga air conditioner yang ada wifi-nya, ada bluetooth-nya, stop kontak, ya, dan berbagai alat-alat consumer elektronik yang di dalamnya sudah ada teknologinya. Itu 6 market besar katanya. Nah, diperkirakan kalau tahun 2008 itu satu rumah ada 2,4 device rata-rata di negara-negara barat. Tahun 2015 ketika disurvei itu ada rata-rata 8,6 device. Jadi naik 4 kalinya. Dan sekarang 2022 diperkirakan mereka yang setuju dengan smart home itu hampir semua device di dalam rumahnya itu sudah terhubung secara cerdas. Jadi kalau dihitung semua stop kontak, semua loudspeaker, semua home appliance itu bisa lebih dari 500 komponen device per rumah. Luar biasa sekali. Ya. Jadi tidak ada lagi saklar, tidak ada lagi stop kontak, tidak ada lagi pintu, jendela semua yang tidak dihubungkan ke jejaring teknologi, tidak ada lagi yang tidak menggunakan sensor, aktuator, dan lain sebagainya. Nah, buktinya tahun 2018 sudah banyak sekali perusahaan yang masuk ke situ. Dalam hal electronics, IT teknologi, kita lihat ada Amazon, Cisco, Samsung, IBM, Google, Smart Labs, dan lain sebagainya. Dalam hal energy management, ada perusahaan besar Neurio, Capgemini, General Electric. Ya. Dalam hal software, ada HomeKit, OpenHAB, Geo, Bosch, gitu ya. Dalam hal heating, ya, window treatments, doors, lighting, itu kita lihat ada Philips, ada Honeywell, ya. Jadi banyak sekali industri rata-rata sudah masuk ke sana. Telco sudah mulai, kalau di Amerika itu dimotori oleh Ericsson, AT&T, Orange, Vodafone. Perusahaan startup yang masuk ke dalam pasar smart home juga banyak. Ada Tado, ada Netatmo, Stringify, gitu ya. Dan dalam hal automation, KNX, EMX, Control4. Jadi semua masing-masing segmen itu sudah banyak dipenuhi oleh orang-orang di industri. Dan salah satu yang terbesar adalah yang namanya HEM, Home Energy Management. Di mana yang mulai dari paling sederhana, di mana belum banyak connectivity antara satu titik dengan titik lainnya, sampai yang sudah full connectivity untuk membantu energy saving
bagi para konsumernya. Di situ semua titik-titik pengguna energi terhubung dalam yang namanya network ham. Di situ ada automatic price setting, jadi price-nya pun bisa kita kontrol, kita balik kalau perlu. Uang kita sebulan untuk bayarnya sekian, tolong dibuat optimalisasinya. Bisa dibantu karena ada AI-nya di sini. Ya, semuanya serba otomatis. Dan kalau kita lihat lagi, 50% dari responden percaya. Ini hasil dari studi ya di tahun 2016. Mereka percaya bahwa teknologi smart home akan bisa bermanfaat memperbaiki kualitas kehidupan mereka. Sudah dipergunakan saat ini untuk apa saja? Untuk macam-macam, di dalamnya baik untuk tadi energy saving, untuk keamanan dan lain sebagainya. Dan di antara semua teknologi revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, self-driving cars, cloud computing, 3D printer, Anda bisa lihat smart home merupakan bagian tidak terpisahkan dari revolusi industri 4.0. Jadi, saudara-saudara sekalian, pasarnya begitu besar, begitu menjanjikan, industrinya tumbuh pesat, artinya inilah suatu keniscayaan bahwa model hidup kita, cara rumah kita dikelola, dan cara hidup manusia akan bertransformasi menjadi smart home. Terima kasih.